warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas waktunya Ibu menyempatkan untuk diwawancari oleh saya. Di sini saya akan mewawancari Ibu itu tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Budi. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Budi, sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya Bu untuk mengaktifkan waktu. Ini di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah mungkin Ibu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi yang saya pahami Pak Budi terkait dengan kasus dilema etika itu, di mana kita dihadapkan antara yang benar dan yang benar, tapi kita perlu mengambil keputusannya, begitu. Sedangkan bujukan moral kita dihadapkan antara yang benar dan yang salah, begitu. Jadi sebetulnya antara dilema etika dan bujukan moral itu akan lebih sulit ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus yang sifatnya dilema etika. Iya, mungkin ada kesan galau mungkin sih. Iya, betul. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Saya dalam pengambilan keputusan, terutama yang sifatnya dilema etika, itu ada beberapa prosedur yang saya lakukan sehingga keputusan yang diambil itu memang benar-benar sesuai dengan harapan gitu. Jadi mungkin Bu tidak langsung mengambil keputusan ya Bu. Jadi harus ada tahapan-tahapan begitu. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasi fakta, mengumpulkan fakta dan data terkait kasus yang dihadapi. Kemudian yang kedua melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Kemudian yang ketiga itu menganalisis opsi, mengevaluasi berbagai solusi dan bagaimana dampak terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian pertimbangkan juga nilai dan visi sekolah yang sudah ditentukan. Kemudian pertimbangkan juga dampak jangka pendek dan jangka panjang ketika kita mengambil keputusan tersebut, terutama di antara dua keputusan yang dihadapi antara yang benar dan yang benar. Kemudian jika sudah ditentukan keputusannya, maka ambil keputusan dengan tegas. Dan yang terakhir, putusan yang kita ambil nanti harus dievaluasi. Kenapa perlu dievaluasi? Karena nantinya bisa dijadikan role model, dijadikan pertimbangan ketika kita menghadapi situasi yang sama di kemudian hari, begitu. Ini pertanyaannya, jawabannya cukup unik ya Bu, cukup panjang. Pada saat mengambil keputusan tersebut, apakah Ibu hanya seorang ibu atau melibatkan semua mitra yang ada di sekolah nih Bu? Nah, tadi poin yang kedua melibatkan beberapa pihak. Beberapa pihak di sini adalah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, dan kemudian saya tidak berdiri sendiri di sekolah ini. Ada guru-guru, ada komite sekolah, dan memang jika hal tersebut berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan komite sekolah, otomatis akan dilibatkan. Gitu. Berarti semuanya dilibatkan ya Bu dalam segala sesuatu untuk tergantung dilihat dari masalahnya khususnya. Lalu hal apa saja yang sudah dianggap menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tadi prosedur yang telah saya ambil, yang sering saya lakukan itu menurut saya efektif dan membantu saya ketika dihadapkan dengan pengambilan keputusan, begitu. Lalu berikutnya, Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut, menyelesaikan
di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang akan Ya, ada itu dijalankan. tergantung situasi dan kondisi. Iya, Kadangkala kita akan dihadapkan dengan kasus-kasus yang memang pada saat itu harus iya, diselesaikan, maka harus diselesaikan. Ataupun ada beberapa kasus yang memang bisa di ada jangka jangka waktunya, waktu, iya. berarti itu bisa dilakukan langkah-langkah atau prosedur yang tadi saya sebutkan. Iya, Tapi walaupun yang secara darurat harus diselesaikan, tidak juga tapi tetap harus dilakukan prosedur yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi tetap aja ya ada beberapa hal yang memang harus dijadikan pertimbangan ketika kita melakukan pengambilan keputusan gitu. iya. Berarti melihat situasi kondisi ya, Bu. Iya betul. Jadi melihat situasi kondisi apakah itu sifatnya urgen atau tidak ya, Bu. Begitu. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau Ya. membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di etika? Ya, tadi kan ketika di awal ya Pak Budi Ya. sudah disampaikan bahwa ada beberapa pihak yang terkait dan Ya. terutama yang bisa membantu ketika pengambilan keputusan di sekolah adalah saya suka melibatkan guru senior Ya, ya. yang memang dituakan di sekolah. Kenapa beliau dilibatkan? Karena sudah lama di sekolah sehingga tahu bagaimana situasi kondisi sekolah, masyarakat, komite sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore Pak Budi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Maaf ya Pak mengganggu waktunya, mungkin jam-jam segini harusnya istirahat tapi diganggu dulu waktunya sebentar. Sini saya akan mewawancari Bapak ya terkait tugas saya mungkin di modul 3.1 itu mengambil keputusan berbasis nilai Pak ya, nilai. Di sini ada beberapa poin pertanyaan yang mungkin menyangkut keseharian Bapak ya Pak sebagai pemimpin di sekolah mungkin. Yang pertama itu mungkin bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, untuk mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan tersebut, yang pertama tentunya kita harus mengetahui permasalahan seperti apa. Apabila masalah tersebut bernilai ataupun berbenturan dengan aturan ataupun hukum, itu termasuk permasalahan yang rujukan moral gitu ya. Nah, yang kedua, apabila permasalahan tersebut itu bernilai baik dengan baik, itu termasuk dalam permasalahan ataupun pengambil keputusan yang bernilai dilema etika gitu. Tentunya dari dua jenis tersebut itu memerlukan sebuah pengambilan keputusan yang berbeda seperti itu Pak. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini seperti apa Pak? Oh ya, pada saat pengambilan keputusan ada prosedur ataupun tahapan yang biasa saya lakukan sebelum saya mengambil keputusan. Yang pertama itu adalah memverifikasi atau mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi kita harus memastikan informasi yang lengkap dan pada akhirnya itu untuk bisa mengetahui apa sih akar permasalahannya. Nah, setelah kita mengetahui akar permasalahan, barulah kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap musyawarah ataupun berdiskusi. Nah, biasanya saya itu melakukan diskusi ini terhadap tim kecil di sekolah, karena di sekolah saya itu ada tim kecil ataupun tim manajemen. Itulah yang membantu saya pada saat untuk memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dan apabila diperlukan pihak orang lain ataupun pihak terkait, tentunya kita juga akan undang untuk ikut berdiskusi.
dan tahap yang terakhir adalah pengambilan keputusan seperti itu Pak Budi. Jadi mungkin untuk pengambil keputusan tidak bisa sendiri ya Pak. Nah itu akan lebih efektif atau bijak itu kita mencari pertimbangan yang lain gitu. Jadi banyak segi ataupun sisi yang kita bisa pertimbangkan gitu. Iya. Lalu Pak, di sini hal yang apa saja yang dianggap selama ini sudah efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentunya yang pertama adalah prosedur itu sendiri. Apabila kita melakukan prosedur ataupun tahapan yang sudah kita punya pada saat mengambil keputusan, insya Allah keputusannya itu akan lebih bijak dan akan lebih efektif lagi gitu ya. Nah, selain dari tahapan tersebut, saya juga merasakan tim manajemen atau tim kecil itulah yang memberikan dampak yang baik ataupun positif selama saya untuk mengambil keputusan gitu. Berarti cukup komplit ya Pak, dari segi perencanaan sampai pengambilan keputusan ya Pak. Nah, seperti itu. Sudah tersusun dengan serapih mungkin dong gitu. Ya, karena ya itu kalau sudah ada tahapan atau prosedur kita juga akan lebih enak lagi untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi tidak secara asal gitu lah. Iya. Lalu Pak, pada waktu mengambil keputusan, tantangan kira-kira tantangan yang Bapak hadapi selama ini apa? Tantangan yang biasa kita alami ataupun yang kita hadapi di lapangan gitu ya, secara garis besar ataupun poin itu ada dua ya. Yang pertama adalah pada saat permasalahan itu ataupun pengambilan keputusan itu berkaitan dengan pribadi ataupun konflik interest gitu ya. Jadi apakah pribadi, keluarga ataupun teman dekat ataupun yang lainnya. Nah itu loh menjadi tantangan tersendiri kita mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi kita dari sisi keadilan itu pasti akan diuji gitu ya, kita bijak atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain yang berkaitan dengan pribadi juga, yang kedua adalah konsistensi kita melakukan tahapan ataupun prosedur untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi konsisten juga itu merupakan tantangan tersendiri. Apakah kita disiplin ataupun selalu mengikuti aturan ataupun tahapan itu sendiri atau tidak gitu ya. Jadi dua ya. Jadi satu konflik interest, yang kedua adalah konsistensi kita sendiri seperti itu. Cukup nih menarik juga Pak. Lalu berikutnya Pak, pada waktu ada di suatu kasus terjadi, untuk menyelesaikannya, apakah waktu itu disadarkan di tempat atau mencari waktu yang tepat atau membuat jadwal mungkin untuk menyelesaikan masalah itu? Untuk waktu ataupun pengambilan keputusan ya itu kalau saya pribadi sih lebih ke fleksibel ya. Karena permasalahan atau masalah yang timbul di sekolah khususnya gitu, itu ada yang langsung harus diambil keputusan di waktu itu juga, ada juga memerlukan tahapan-tahapan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Contohnya saja apabila ada permasalahan, biasanya ada kecelakaan kecil lah pada anak-anak gitu ya. Tentunya kita